Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar terkait database MySQL secara singkat yang akan kita perlukan dalam membangun aplikasi di pemrograman berbasis objek. Jadi di sini kita akan belajar sekilas sangat singkat sekali dasar-dasar penggunaan query menggunakan MySQL. Dan nanti di proyek akhir mata kuliah kita akan membuat satu aplikasi yang terkoneksi dengan database. Nah, database yang kita gunakan di sini adalah menggunakan database MySQL dan menggunakan software XAMPP. Jadi saya harap sebelum perkuliahan ini dimulai, XAMPP-nya sudah terinstall dengan baik di dalam komputer masing-masing. Oke, sebelumnya saya akan jelasin dulu ada MySQL merupakan sebuah perangkat lunak, suatu DBMS atau sistem manajemen basis data. SQL itu singkatan dari Structured Query Language, merupakan database management system yang multi-thread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL membuat MySQL tersedia di berbagai perangkat lunak, dan ini merupakan aplikasinya open source, dan juga ada beberapa yang memang berbayar, tapi yang akan digunakan nanti yang open source. Ini logo yang lama ya, kurang lebih logonya seperti ini, MySQL. Kenapa kita menggunakan MySQL? Karena source MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis. Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit karena memang mayoritas bahasa Inggris. Sama sebetulnya Java juga mayoritas bahasa Inggris. Kemudian pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah. MySQL merupakan program yang multi-threaded sehingga dapat dipasang pada server yang memiliki multi CPU. Didukung program-program umum seperti C, C#, C++, C#, Java, PHP, Python, dan sebagainya. Kemudian MySQL juga bekerja pada berbagai platform, tersedia berbagai versi untuk berbagai sistem operasi. Kemudian MySQL juga memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan konfigurasi sistem database. Kemudian memiliki sistem security yang cukup baik dengan verifikasi host. Kemudian mendukung ODBC yang untuk sistem operasi Windows, dan kita menggunakan JDBC, Java Database Connector. Kemudian yang terakhir mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau panjang bervariasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dua jenis SQL. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Kemudian yang kedua adalah DML. DDL ini adalah kita membuat sebuah kerangka untuk mendefinisikan ada berapa tabel, ada berapa kolom. Kalau DML, Data Manipulation Language, itu di situ kita akan belajar terkait isi dari data itu, ditambahkan datanya, diapakan datanya, dihapuskah. Nah, dilihatlah. Nah, kalau misalkan DDL kita hanya ada 3 jenis sintaks. Jadi di sini hanya ada 3, yaitu create untuk membuat, alter itu untuk merubah atau menambah, drop itu menghapus. Nah, yang pertama, kita analogikan sebuah database itu terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan, dan tabel sendiri terdiri dari kolom-kolom, atau digambarkan maka akan tampak seperti gambar di bawah ini. Jadi contohnya ini suatu database, di dalamnya ada tabel-tabel, misalkan ini satu database perpustakaan, di dalam itu ada database, ada tabel untuk usernya, ada tabel untuk nama-nama buku, ada tabel untuk pinjam. Nah, sebenarnya mata kuliah ini nanti akan banyak dipelajari di semester depan di mata kuliah basis data terkait struktur-struktur database. Di sini ada kolom-kolom pada field, kemudian ada tabel-tabel yang saling berhubungan. Nanti tabel user berhubungan dengan tabel pinjam atau berhubungan dengan tabel buku, seperti itu. Nah, kemudian, sekarang kita akan menggunakan XAMPP untuk membuat coding seperti ini. Jadi untuk pertama ada sintaks untuk create, untuk membuat suatu database. Di dalam database-nya kita buat create database, kemudian nama database-nya apa. Setelah itu kita akan membuat tabel, nama create table, nama tabelnya apa. Nanti di tabel username ada kolom apa saja, tipenya apa saja, panjangnya berapa, atributnya apa. Contohnya gini. Jadi ceritanya kita akan membuat database perpustakaan serta tabel-tabelnya dari diagram Entity Relationship atau ERD biasanya. Entity Relationship Diagram di bawah ini. Misalkan di sini ada tabel mahasiswa,
ada tabel pinjam, ada tabel buku. Di dalam tabel mahasiswa ada NIM, ada nama. Di dalam tabel pinjam ada ID pinjam, ada tanggal pinjam, ada NIM, ada ID buku. Ini bukan NPM ya, NIM. Di buku ini ada ID buku, ini judul. Ini NPM itu, ini di tempat dulu waktu di Unpad itu namanya bukan NIM tapi nomor pokok mahasiswa di sini. Sekarang masih kalau nggak salah NPM. Gitu. Nah sekarang, kurang lebih kita buatlah tabel kurang lebih seperti ini. Kita ada tabel NIM, kita coba ganti ini NIM. Tipenya char itu berarti nanti di situ hanya karakter, misalkan ya karakter. Kalau misalkan varchar itu ada angka, ada huruf, lebih banyak juga, ini 32 huruf, 32 nih. Atributnya primary key itu berarti tidak boleh ada yang sama. Kan NIM tidak boleh ada yang sama, kalau nama kan bisa sama ya, misalkan AD, nama AD itu ada banyak, nama Dudung ada Dudung banyak gitu. Boleh sama. Kalau misalnya primary key, nggak boleh ada yang sama. Jadi nomor yang unik, yang nanti dia bisa dihubungkan ke sini, bisa berhubungan ke tabel pinjam. Kemudian di sini ada tabel buku, primary key, ID buku juga. Jadi kan ID buku nggak mungkin ada yang sama nih, yang menunjukkan buku itu berbeda. Kalau judul mungkin sama sih, cuma ID-nya nggak boleh berbeda. Ya harus berbeda, nggak boleh sama. Kemudian ada tabel pinjam, primary key-nya ID pinjam. Nah ini agak dicatat dulu. Nah sebelum ke sana, kita akan ngoding ini nih. Nah, di mana ngodingnya? Nah kita bisa buka XAMPP-nya. Ini diklik. Nah setelah itu kita start yang Apache dan MySQL-nya. Setelah ini di start, ini udah ke-record belum ya? Oke sudah. Ngeri udah ngejar-ngejar. Nah ini udah di start, habis itu kita buka Chrome. Setelah buka Chrome, kita buka sini segini maksudnya. Kita ketik di sini local, nah ini localhost. Nah masuk ke sini. Nah sini kita klik di sini phpMyAdmin. Kayak gitu. Kalau sudah, nah di sini kita mulai mengcoding di sini nih, di SQL. Cuma saran saya sebelum ke sini, karena SQL itu sekali ngeklik dia langsung run dan hilang. Nah biar nanti ada arsipnya, kita cobalah bukan di sini notepad plus, kemudian kita buat baru, kasihlah namanya save as ini di sini ya, latihan latihan database. Nah, kasih nama database, di sininya kasih nama, ada SQL kok di sini. Kasih nama filenya .sql, ada nggak ya? Ketik sendirilah. Alt type di sini kita ketik .sql. Nah, pertama yang kita buat adalah create database. Nih langsung kok. Nama databasenya perpustakaan underscore nama lah. Ctrl A, Ctrl C, ini bisa pakai titik koma sih di sini, nggak usah juga nggak apa-apa kalau cuma sebaris. Kita pindahan ke sini. Nah, kalau sudah ini database ini saya juga kebetulan memang baru di install localhost-nya. Kalau sudah langsung di go. Di sini database yang udah ada apa aja nih? Kita kelihatan di sini. Setelah itu kita go. Nah, ada di sini. Ada database perpustakaan Fahmi di sini. Diklik. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya belum? Kalau belum ada, nah sekarang di sini diklik dulu ke sini, atau misalkan kalau ditulis di sini apa sih, use perpustakaan gitu. Nah, sekarang bisa gini, kita klik. Nah, kita buatlah tabel ini. Nah, kita akan buat tabel ini. Nah, sekarang kita buat di sini. Create, kemudian table, kasih nama mahasiswa, kurung buka kurung tutup, tetek, ini boleh dikasih titik koma di belakang. Di sini apa nih? Ya boleh di sini NIM, kemudian char, panjangnya 3 lah, kita samakan dulu. Kemudian nggak boleh kosong, masa NIM kosong, terus dikasih atributnya primary key, kasih atributnya primary key. Kemudian di bawahnya saya itu ada pakai koma, terus di sini pakai nama. Tipe datanya varchar, panjangnya nggak usah, saya buat 32, di sini not null saja. Kalau sudah biasa, ini Ctrl A, Ctrl C dulu,
pindahkan ke sini. Biar nanti di sini juga tersimpan histori kita ngetik nih. Karena kalau udah go, nah di sini langsung ada mahasiswa. Kayak gitu. Nah, setelah itu gimana? Tadi kan rencananya kita buat di sini ada mahasiswa, ada buku, ada pinjam. Nah, berarti sekarang kita buat lagi yang buku, tabel buku. Kita buat lagi tabel buku, berarti di sini SQL lagi. Kita di sini create table buku, kemudian kurung buka kurung tutup. Setelah itu kita buatlah namanya ID buku, kemudian char masih 3, not null, primary key. Setelah itu kita kasih nama judul char, judul kan banyak ya, kita buat 32, not null, udah. Ctrl A, Ctrl C, pindah ke sini, simpan. Gitu, ini go. Jadilah ada tabel buku. Kemudian buat lagi lah. Tapi kan ada buku, ada apa lagi di sini? Ada pinjam, kita buat. Jadi create table pinjam di sini. Nah, sekarang create sini. Create table pinjam. Nah, di sini kita buat di sini ada ID pinjam, kemudian char panjangnya 3, not null. Nah, di sini berarti jadi primary key biasa. Karena kan ID pinjam nih. Primary key. Setelah itu ada tanggal pinjam. Tipenya tanggal, date di sini. Not null, kemudian ada ID. Nah, ID buku, kita lihat agak-agak aneh nih, ID buku, kemudian di sini not null juga, kemudian di sini ada name, char 3, not null juga. Nah, sekarang ada namanya foreign key. Nah, foreign key itu apa? Foreign key itu adalah data yang diambil nih, nge-refer kemana nih? Kan di sini ada ID buku. Nah, ID buku sebetulnya nge-refer kemana nih? Ke tabel buku. Kalau si name tadi nge-refer kemana? Nge-refer ke tabel mahasiswa. Berarti di sini tulis ada namanya foreign key. Di sini apa nih yang jadi foreign key? ID buku. Nge-refer sini reference. Nah, references ke tabel apa? Ke tabel buku. Ke tabel buku yang mana di sini? Ya di tabel buku namanya apa? ID buku juga. Buku. Yang ini juga sama nih. Foreign key. Oh, kalau kurang gede segedein. Oh, gede banget sih. Udah segini aja lah. Foreign key. Kemudian di sini juga nih ada name. Nah, si name juga nge-refer kan? Nge-refer ke tabel apa? Tabel mahasiswa. Di sana namanya apa? Sama-sama ini. Udah deh sama segini. Kalau sudah, jangan lupa biasakan untuk Ctrl A, Ctrl C biar nanti disimpan ke sini. Nah, simpan ke sini. Kalau sudah di go. Nah, jadi deh. Jadi sekarang kita ada tabel buku, tabel mahasiswa sama tabel pinjam. Nah, kalau di kurang lebih ya sama. Itu juga dibuat kayak gini. Jadi disimpan dulu. Nah, setelah itu kalau misalkan mau lihat database, kita kliknya show database. Kalau mau lihat tabel, kita kliknya show table. Kalau misalkan mau diurutkan deskripsi, nama tabel dan mahasiswa. Begitu. Nah, kemudian sekarang juga kita ada namanya alter. Alter ini adalah untuk menambah kolom pada tabel, merubah kolom, menghapus kolom, merubah nama tabel, dan menghilangkan primary key. Nah, contohnya gini. Oh, ternyata di tabel mahasiswa tuh harus ada biaya hidup, misalkan ada kolom baru nih. Nah, misalkan kita akan menambahkan kolom uang jajan setelah pada kolom nama. Berarti di sini kita tulis di sini. Berarti sama SQL lagi, berarti kita perintahnya dituliskan di sini. Alter table, misalkan menambah gini. Di dalam tabel mahasiswa ditambahkan. Nah, add. Nah, misalkan di sini namanya tadi apa? Uang jajan di sini. Nah,
Add itu kan dalam satu tabel tuh ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Misalkan gini nih, kalau kita buka Excel nih. Misalkan tadi kan di dalam tabel mahasiswa tuh ada NIM, ada nama. Nah, kan kita nambahin tuh bisa di sini ya ceritanya si uang jajan itu. Uang jajan setelah nama, atau bisa jadi nambahinnya itu di sini sebelum nama. Nah, defaultnya namanya yang baru pasti disimpannya di paling kanan setelah nama. Jadi kalau misalkan di sini sintaksnya di alter table, nama tabel, add nama kolom, tipe, panjang kalau misalkan ada yang berubah. Nah di sini contoh misalkan kita ingin menambah kolom uang jajan. Setelah kolom nama pada tabel mahasiswa, sintaksnya berarti alter table, add uang jajan. Nah, tipenya apa sekarang? Misalkan uang jajan, berarti di sini tipenya integer. Terus di sini integer 7 digit. Nah, kalau misalkan kita after nama, berarti kita nyimpannya setelah nama. After nama. Nah, kita buat titik koma, Ctrl A Ctrl C. Kita simpan ke sini dulu biar arsip. Buat latihan, setelah itu kita go. Nah, kita lihat di sini di tabel mahasiswa, kita lihat di sini. Strukturnya apa aja nih? Ada NIM, ada nama, ada uang jajan. Kita lihat ini. Kalau di buku, strukturnya ada ID buku, ada judul. Kalau di pinjam, strukturnya ada ID pinjam, tanggal pinjam, ada ID buku sama NIM. Kalau di mahasiswa, lihat lagi di sini. Atau kita bisa nih diklik nih. Nah, kolomnya apa aja di sini? Nah, ada nama, NIM sama uang jajan. Nah, urus strukturnya, NIM dulu, nama dulu, baru uang jajan, kayak gitu. Nah, terus di sini ada alter table. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita langsung ke kanan, nah itu juga ada perintah kalau misalkan nggak pakai after, dia bakal otomatis yang baru itu paling akhir di sebelah kanan. Nah, termasuk kita juga bisa kok disimpannya sebelum. Jadi pengen dulu kan tadi NIM nama uang jajan, bisa tahu jadi NIM uang jajan baru nama, boleh kayak gitu. Kalau gitu pakai tulisannya first, sebelum. Kalau after itu sesudah, kayak gitu. Nah contohnya gimana? Nah misalkan kita ingin berubah nih, ternyata saya nggak mau nih kalimat uang jajan itu kayaknya terkesan kurang formal deh, kita ubah deh, ganti kalimatnya jangan uang jajan. Nah pakai nama juga di sini sama alter table. Kemudian nama tabel yang akan diubahnya yang mana? Tabel mahasiswa. Nah kalau tadi add, kalau add itu menambahkan, nah sekarang jadinya change. Change, nah yang diubahnya apa sekarang? Change-nya tadi uang jajan. Nah, uang jajan, kemudian jadi yang barunya apa sekarang? Digantilah jadi misalkan di sini biaya hidup. Pak, jenis tipe datanya bisa diubah? Bisa. Kalau tadi misalkan uang jajan integer 7, sekarang ganti deh uang jajan anak zaman sekarang kan banyak nih, misalkan jadinya 8 digit, boleh. Terus nggak boleh kosong, tambahkan atribut not null. Nah kalau di sini after name, berarti dia posisinya juga berubah, cuma sekarang nggak usah. Kita cek ke sini, langsung saja titik koma, Ctrl A Ctrl C, ini simpan ke sini. Set. Di situ kita ke go. Nah kita lihat di sini namanya jadi ganti sekarang di mahasiswa. Kalau misalkan strukturnya kita lihat NIM nama jadi biaya hidup, di sininya integer 8 kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi jadi berubah, kalau after jadi berubah di sini ya. Kalau after NIM berarti berubah nanti. Jadi NIM biaya hidup sama nama. Jadi kalau misalkan di sini NPM nih, waktu masih bersama teman saya dulu tuh pas belajar basis data, mengajar basis data di Unpad, namanya masih NPM, belum saya ubah lagi karena ini masih slide yang 2000 berapa ya, agak lama. Nah jadi kalau misalkan pakai not no after, berarti kita afternya tuh bisa diubah nih posisinya. Kalau tadi kan saya nggak pakai after ini, jadi tetap gitu. Oke, nah untuk menghapus kolom, alter table drop nama kolomnya. Kalau kita tulis alter table mahasiswa drop biaya hidup, berarti biaya hidupnya juga kehapus. Tapi janganlah, kita nggak usah nanti harus bikin lagi. Kalau mau coba sih boleh, silahkan. Kalau mau ubah nama, berarti namanya rename.
langsung saja rename. Kalau change itu ngubah sama tipe datanya, ngubah sama posisinya, kayak gitu. Oke, untuk menghilangkan primary key pakai drop, kayak gitu. Untuk menghapus tabel, ya sudah, drop tabel, drop mahasiswa, atau kita juga bisa sampai drop database. Kalau kita klik drop database perpustakaan, hilang semuanya, kayak gitu. Oke, untuk materi detail mungkin sudah cukup selesai. Nah, sekarang kita mulai nih. Nah, yang akan nanti kita masukkan kodenya di dalam Java adalah SQL DML atau Data Manipulation Language. Nah, di sini dalam tugas besar nanti harus ada minimal 4 sintaks ini. 4 sintaks apa saja yang harus ada di dalam tugas besar nanti? Yang pertama harus ada insert. Insert itu untuk menyisipkan data di dalam tabel, jadi ada nambahlah datanya. Ada select itu query untuk meminta informasi atau menampilkan data di dalam database. Kemudian ada update itu memperbaharui atau mengubah isi di dalam tabel, dan kepada hapus. Jadi si aplikasi yang kita buat nanti harus minimal ada 4 ini. Berarti gampangnya sih kalau insert itu nambahin data. Berarti ada register data baru. Kalau select itu nampilin apa aja sih data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian update itu bisa bisa ubah. Kalau delete itu untuk menghapus. Seperti itu. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan insert. Nah, insert ini sintaks digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan data-data pada suatu tabel. Ada beberapa bentuk sintaks yang dapat digunakan untuk memasukkan data. Di antaranya, yang pertama nih. Ceritanya sekarang kita akan menambahkan data NIM 100, namanya Ujang, biaya hidupnya 1 juta. Nah, dalam penulisan itu ada 3 jenis sih. Yang pertama, kita juga bisa kayak gini nih. SQL lagi, kita tulis insert into. Nama tabelnya misalkan mahasiswa, kemudian sekarang kita ngasih header tabelnya nih, apa aja header tabelnya. Header tabelnya tadi di sini ada NIM, ada nama, sama ada biaya hidup kalau nggak salah. Biaya hidup. Nah, biaya hidup setelah itu gimana? Nah, setelah itu kita pakai values. Value-nya apa di sini? Values. Nah, di sini udah diisi. Nah, kalau satu-satu agak capek sih. Di sini ada 100. Isinya apa sih ini? Ujang kalau nggak salah ya. Ujang. Kemudian biaya hidupnya 1 juta. Ini 1 juta belum. Oke, kalau sudah selesai. Ctrl A, Ctrl C, ngeberes segini aja. Dan simpan ke sini. Oke, kalau sudah bisa di go. Kita lihat datanya di mahasiswa. Udah ada nih. NIM-nya 100, namanya Ujang, biaya hidupnya 1 juta. Kayak gitu. Nah, ini misalkan data tunggal. Ini mungkin dalam 1 kali klik bisa nih, isinya kayak gini nanti. Jadi nanti di dalam SQL di dalam Java yang dipakai yang ini nih. Jadi kita bisa ngoding SQL di dalam NetBeans lah intinya nanti. Tapi dengan berbagai itunya lah, nanti ada tambahan-tambahannya dengan coding Java-nya. Nggak susah kok, minggu depan kita belajar koneksi database antara NetBeans dan SQL. Oke, nah untuk mengisinya pun kita bisa langsung. Nah, contoh gini. Kita buat lagi ya, mahasiswa, kita juga bisa langsung nih. Masih. Kayak gini lah. Nah, oke, SQL. Kita bisa nih, insert into mahasiswa. Nah, kita juga bisa langsung values. Nah, langsung values-nya langsung gini. Langsung aja isinya. 101, kemudian kasih nama Fajar, misalkan kalau namanya itu Fajar, terus habis itu biaya hidupnya 800.000. Nah, kita juga bisa kayak gini. Bedanya kalau kayak gini, kalau tadi misalkan namanya NIM, uang jajan, atau misalkan NIM, misalnya delete dulu, nama sama biaya hidup. Kalau tadi kita bisa milih nih, kita cuma mau ngisi dulu NIM sama biaya hidupnya aja lah. Jadi NIM, biaya hidup. Kalau ini, kalau kolomnya ada 3, ya harus 3. Kolomnya ada 4, ya harus 4-4-nya keisi. Nah, kalau Ctrl C, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita Ctrl V. Ini lebih singkat sih. Kalau misalkan kita go,
langsung nih. Jadi kita lihat di tabel mahasiswa ada 101, ada Ujang, ada Fajar. Fajar 101. Oke, nah satu lagi yang terakhir nih. Untuk memasukkan nama, perintahnya kalau mau langsung banyak pakainya kayak gini. Insert into nama tabel, kolomnya habis itu values-nya. Kita bisa langsung koma-koma kayak gini. Contohnya gimana nih? Kita coba masukin siapa sih? Nah, kayak gini, berarti sekarang kita coba masukin di sini. Set. Di sini bisa langsung ya. Insert into mahasiswa, kemudian nah, perintahnya jangan lupa di sini insert into mahasiswa, kemudian kolom-kolomnya nih, kolom-kolomnya sekarang kita isi sama name, nama, biaya hidup. Nah di situ baru deh values di sini. Ingat di sini kita lihat aturannya, nah kurung buka kurung, nah di sini kayak gitu. Nah, sekarang kita coba isi. Namanya pertama di ujungnya pakai koma. Nah, di sini isinya tadi seperti itu. Isi. Ini ketiknya satu kayaknya, dua juga deh. Ini 102. Di sini kita buat namanya Komar, kemudian di sini dibuat berapa sih? Kita 200. Ini bisa juga paste sih segini. Ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah. 102, 103, 104, namanya Ujang, namanya Doni, kemudian di sini 1.750.000. Kita buat di sini 1.000.000, ini 75. Ctrl A di sini, Ctrl A, Ctrl C, dan kita simpan ke sini Ctrl V. Nah ini bisa di go. Oh ada yang salah nih, salahnya di lihat kalau ini dihapus. Oke ini gini deh, Ctrl A Ctrl C go. Oke udah, terusnya dihapus, berarti tadi yang ini salah. Nah harusnya gitu, betul. Kita lihat di mahasiswa udah ada Ujang, Fajar, Komar, Ujang lagi sama Doni. Ujang 1.000.000 ada dua nih, Ujang yang dia hidupnya 1.000.000. Ada yang AD-nya 100, ada yang AD-nya 103. Oke. Selanjutnya nanti kalian latihan. Kalau mau tambahkan ini gimana? Ya tambahkan sekarang. Kalau mau berarti nanti sekarang ini nggak bisa kok. Ini bisa ke sini. Sekali lagi. Insert into. Nah, namanya siapa aja nih? Ya buat aja berarti sekarang di sini tambahin. Ya susah. Cek. Ini Ctrl V, Ctrl V. 105, 6, 7, 8, kemudian 9. Nah, ini 9, ini 110. Namanya di sini ada Hilman, kemudian ada Richard, di sini ada Udin, kemudian ada Badru, kemudian ada Komar lagi, kemudian ada si Wahyu di sini. Ya hidupnya ini si Hilman 750.000, si Cecep 900.000, si Udin 80, si Badru 1.000.000, si Komar 1.000.000, si Wahyu 1.500.000. Ctrl A Ctrl C, ini bisa disimpan ke sini. Setelah itu di sini kita go, di sini bisa kita maximize, habis itu kita go.
Oke, kalau udah go kita lihat di mahasiswa. Udah ada banyak data nih. Pak ngapain sih bisa sengaja? Karena di sini kita ada select itu untuk menampilkan data. Jadi ada NIM 100 sampai NIM 110. Datanya ada Udang, Ujang, Fajar, Komar, Ujang, Doni, dan lain-lain lah, banyak di sini. Nah, perintah selanjutnya adalah, nanti kalian bisa tambahkan nih ke tabel buku. Nah, kalau ke tabel buku gimana tambahkannya? Sama. Kita ke sini, kemudian SQL lagi. Perintahnya gimana? Sama, insert into, bukan mahasiswa di sini, tapi kalau nggak salah namanya buku ya. Buku di sini apa aja? Ada ID buku sama langsung judul. Nah, ini setelah itu value-nya apa aja? Values-nya bukan cuma ini. Sekarang values-nya kan cuma 2 di sini. Nah, berarti 301 berarti di sini ya. 301 Ctrl C Ctrl C enter 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cukup ya 10. Berarti di sini harusnya 302 303 304 305 306 7 8 9 10. Di sini apa nih? Oh, kalkulus 1. Kemudian di sini kita isi kalkulus 2. Kemudian di sini kita isi KPB. Di sini kita isi pemrograman C++. Kemudian 305 itu basis data dengan MySQL. Kemudian di sini kita ganti dengan ekonometrika. Kemudian kita di sini ganti dengan Oracle 9i. Kemudian di sini kita ganti dengan pemrograman web dinamis. Kemudian di sini diganti dengan pemrograman C#. Kemudian terakhir kita ganti mata kuliah kita programming with Java. Oke, kalau sudah oke, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian paste di sini. Setelah itu go. Kita lihat di sini di tabel buku udah ada isinya 301, 302, 303. Setelah itu ini tabel pinjam, isi lagi SQL. Nah, kita kesini dulu, perpustakaan SQL. Panjang di sini tabel pinjam ya, gimana lah. Nah, infonya bukan buku, ganti sekarang jadi pinjam, kan nama tabelnya pinjam. Di sini atas juga beda dong, ada ID pinjam, kemudian TGL pinjam, kemudian ada NIM, ada ID buku. Judul nggak usah. Isinya berarti di sini 4 jenis juga isinya. Ini 4 jenis. Berarti di sini 201 tanggalnya nih 2010 lah, lama banget 2010 0307. Ini harus dipakai ya, karena nanti ada di sini ada select, soalnya select itu isinya ya buat ngecek nih nanti yang pinjam tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu di sana. 102 ID bukunya di sini 303. Ini dikit kok. Itu Ctrl C, enter, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 201, 202, 203, 204, 205, 03 di sini jadi 17. Ini jadi 0403,
di sini jadi 16, di sini 05, di sini 06, di sini 04. Minnya ganti ya di sini 102, 104, 105, 101, 103. Jadi bukunya 304, 305, 307 sama 309. Kontrol A, Kontrol C, pindah ke sini, Kontrol V. Kalau sudah biasa, go. Ada yang salah nih. Salah di mana katanya nih? Kalah ID pinjam, bukan pinjam. Kontrol A, Kontrol C, kalau udah betul. Jadi kalau salah ada merah ya kayak tadi. Nah, betulnya gini. Oke, berarti di sini di tabel buku udah ada isinya, di tabel mahasiswa udah ada isinya, di tabel pinjam juga udah ada isinya. Nah, sekarang ke perintah selanjutnya, ini sih agak lama sih. Yang tadi ya udah kita ke perintah select. Select itu adalah untuk menyeleksi atau menampilkan data yang ada pada suatu database. Select pertama adalah untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa. Nah, kita cek ke sini. Perpustakaan, bintang itu artinya menampilkan semua ya. Kita mau cek di sini. Select bintang from mahasiswa. Data mahasiswa ditampilkan. Tek. Wow, di sini semua tampil. Nah, kita juga bisa select yang misalkan select bintang where, misalkan nama sama dengan Ujang. Ada nggak sih nama yang sama dengan Ujang? Nah, kita bisa main-main di sini nanti. Tuh, oh ternyata ada dua nih yang namanya Ujang. Atau kita juga bisa gini nih, where misalkan biaya hidup kurang dari 1 juta. Siapa aja nih orang-orang yang biaya hidupnya kurang dari 1 juta nih. Ini paling banyak paling nanti di select. Oh ini ada si Pajar, ada Doni, ada Hilman, ada Cecep, ada Udin. Biaya hidupnya kurang dari 1 juta. Nah, di antara keempat sintaks nanti, yang 3 sintaks itu mengubah isi data. Nah, kalau select satu-satunya dia yang nggak ngubah isi data. Select itu hanya untuk menampilkan data, mengambil data saja. Dia nggak ngubah. Nah, nanti codingan di dalam Java-nya juga agak berbeda sedikit. Kalau select itu hanya menampilkan data, nggak ada mengubah sama sekali. Misalkan kita juga bisa nih SQL, select bintang from mahasiswa, where, misalkan nama, nah di sini juga bisa gini nih, like. Nah siapa aja nama yang depannya atau mengandung huruf gini kayaknya nih, persen J gitu. Nah kalau atau misalkan ada ya huruf U-nya siapa aja sih, nggak pakai ini, like. Kayak persen, kayaknya bener sih gini ya, kita coba go. Tuh, oh ternyata ada Ujang, ada U-nya juga nih. Nah kita juga bisa nama yang hurufnya huruf U saja depannya, berarti where, nama, like. Ini gitu ya, namanya harus pakai gitu kan, coba aja ya. Nah gini, U. Nah artinya persen ini adalah mengabaikan yang bagian belakang-belakang. Jadi yang penting depannya U aja. Setelah U bebas. Nah, persen itu artinya bebasnya gitu. Oh enggak, berarti harus pakai ini nih namanya. Udah petik ini. Nah, di sini. Go. Oh, sana juga sih. Bener tadi yang sini. Nah, oke, ini gantilah. Oke, ini tadi. Klik aja di sini. Tek tek. Go. Oh, salah juga nih. Kenapa tadi bisa salah? Tadi bisa kok gini. Oh ada satunya. Kali ini salah satu. Nah kalau persennya di depan berarti yang ujungnya huruf U nih. Kita coba cari. Mana nih? Oh ada si Badru, ada si Wahyu. Ini yang ujungnya huruf U. Berarti persennya di depan, yang penting ujungnya huruf U. Nah kalau yang where, misalkan tadi nama, like, terus bisa nggak misalkan tengah-tengahnya nih, bisa kiri kanannya dihilangin, berarti depannya ada siapa aja tadi sih, ada UJA, Wahyu, ada CE deh, siapa nih?
Berarti yang ada huruf CE-nya. Paling cuma cecep tuh. Tengah-tengahnya, kiri kanan dihilangin. Yang penting ada huruf CE-nya gitu. Ini adalah untuk query. Query juga di sini ada perintahnya apa kita. Nah, select ditampilkan from mahasiswa yang tadi ya. Kita juga bisa select where name-nya sama dengan berapa, where namanya sama dengan siapa. Misalkan where-nya juga bisa misalkan set. Nah, setelah itu ada update nih. Update itu juga kita bisa mengubah nih. Mengubah kalau misalkan select from, kalau update itu set. Nah, itu dekat lagi nih kita beresnya. Nah, kalau update itu mengubah data nih. Kita ubah ke sini. Nah, kita mau SQL. Nah, di sini kita cek. Kalau update misalkan tabelnya apa? Mahasiswa set nama yang sama dengan Udin diganti. Nah, Udin. Nah, terus sedangkan set nama sama Udin di mana diganti? Where namanya nama sama dengan Ujang. Artinya di sini gimana? Kita ganti update set nama jadi Udin. Di mana yang namanya Ujang diganti sekarang jadi Udin. Kita pindahkan dulu. Nah, artinya di sini semua yang namanya Ujang diganti jadi Udin. Kita go. Berarti nanti kan tadi Ujang ada 2 ya. Kita cek di sini. Kita lihat di mahasiswa. Ada yang tadinya kan Ujang di sini, kenapa jadi Udin? Jadi ganti. Udinnya jadi ada 2. Nah, tapi kita juga bisa ngesetnya. Pak, kalau kayak gitu gimana dong? Masa nanti semua yang namanya Ujang jadi Udin? Kan kita bisa ganti juga. Nah, kita juga bisa nanti where nama sama dengan Ujang and. Nah, kita juga bisa di sini ganti lagi misalkan structure SQL. Nah, ini update sec nama sama dengan, berarti ganti-ganti namanya saya balikin lagi jadi Ujang. Where nama sama dengan Udin, nah, kita juga ada tambahannya di sini nanti. And, nah, ada tambahannya. And misalkan name-nya sama dengan 101. Jadi si Udin yang 101 dibalikin lagi jadi Ujang. Kita cek lihat ke sini. 101 nggak ada yang 101 mah. Balik lagi, mana baik ya? Nggak ada, harusnya 100 ya. Jadi kita akan ganti Udin yang namanya, yang name-nya 100 aja, yang name-nya 103 tetap Udin. Nah, perintahnya gini. Nah, set nama jadi Ujang, where nama sama dengan Udin. Nah, saya kasih nama lah di sini Ujang baru. Where nama sama dengan Udin, di sini pakai lagi. And tadi apa? Name ya. Name sama dengan 100. Di go. Kita cek ke sini, mahasiswa. Tuh, yang 100 jadinya Ujang baru. Si Udin tetap yang di sini. Kalau tadi kan langsung semuanya. Ini yang update. Nah, terakhir kita gunakan untuk menghapus data, yaitu untuk menghilangkan data tunggal atau menghapus semua data pada tabel. Perintahnya bisa kayak gini, delete from mahasiswa where name sama dengan 100, berarti di sini yang mahasiswa dengan NIM sama dengan 100 bakal hilang. Gitu. Kalau misalkan delete from mahasiswa, semuanya hilang. Tabel isi dalam mahasiswa. Kayak gitu. Tadi tabel buku, tabel pinjam, misalnya tingkat lanjut, kita juga bisa pakai between. Di sini ada operator between digunakan untuk menyeleksi yang mencakup jangkauan, parameternya berupa batas atasan. Jadi misalkan select bintang from nama, kita akan menampilkan penampilan buku antara tanggal 1 bulan 4 2010 sampai tanggal 1 bulan 6. Perintahnya between 2000. Nah, kita juga kayak gini bisa. Nanti dicoba ya. Ada operator in, ini menyesuaikan, mempunyai yang cari nih nama yang ID bukunya 32303, kita buat kayak gini. Ada like, tadi udah kalau like. Sintaksnya tadi udah, ada bintang. Kalau underscore itu di spasi huruf keberapa gitu, boleh. Kayak gitu, ini ada fungsi agregat, ada average, count, max, min, dan sum. Kalau average itu rata-rata, count itu adalah menghitung cacah data berapa banyaknya data, maksimum nilai terbesar, minimum nilai terkecil, sum itu jumlah data.
Average biaya hidup, berarti nanti select average biaya hidup mahasiswanya berapa sih, itu juga cek nih, iseng nih, berarti kita bisa kan melihat. Sekarang select mahasiswa average, AVJ di sini diisi sama biaya hidup. Tok, berapa sih biaya hidupnya? Select AVG ya, salah. Select AVG. Gini harusnya. Tuh, oke, kita biaya hidup mahasiswa tuh segini nih, 979.000 dulu ya ini. Sekarang nggak tahu berapa. Kayak gitu. Nampilkan data dengan sorting, kita juga bisa sorting pakai order by ascending berdasarkan nama. Order by misalkan biaya hidup juga bisa. Nanti dicoba. Kalau descending yang turun. Oke. Nah, nanti hari ini tugasnya adalah, nah ini kan perpustakaan Fahmi sudah selesai nih. Nanti kalau misalkan program ini datanya kita bisa import. Nah, cara import ini bisa kita balikin lagi ke riset lagi. Import table di sini ada di export. Nah, export si file ini nanti harus dikumpulkan. Kalian yang sudah membuat ini semua, nanti saat itu di go, tek, nanti ada di sini perpustakaan Fahmi. Nah, nanti file yang dikumpulkan adalah yang ini. Jadi semuanya harus sudah mengerjakan, kemudian di-upload, isinya adalah file yang ini. Buat apa? Nah, ini tuh nanti sebetulnya, kalau misalkan saya iseng nih SQL, langsunglah di sini. Drop database perpustakaan underscore Fahmi. Deng, gini. Wah, hilang perpustakaan Fahminya. Nggak apa-apa. Kita buat baru lagi aja. SQL create database perpustakaan Fahmi. Go. Pak, ulang lagi dong kayak tadi. Enggak, dia kan di sini ada import. Import file. Nah, kita ambil tadi di download, kemudian di SQL tadi. Di situ go. Oke deh, kita lihat di sini perpustakaan Fahmi. Mana sih? Ini kita di sini bisa import, choose file, perpustakaan Fahmi. Oke, sini harusnya udah bisa. Habis itu kita go. Oke, kalau sudah beres. Nah, di sini semua ada. Nah, ini juga sebetulnya kalau kita bedah si perpustakaan Fahmi.sql ini, kalau kita edit with Notepad++, isinya sama dengan yang tadi kita ketik latihan database. Insert into, create table, insert into, create table, insert into, pinjam, dan lain-lain. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalkan kehapus. Nah, si data-datanya ada semua di sini. Jadi ada lagi. Nah, kita juga sebetulnya kita bisa nambah nih data-data yang ada di dalam file Excel. Misalkan tadi mahasiswa name-nya sampai berapa sih? Sampai 101 ya, sampai 111. Nah, misalkan saya nambah lagi di sini. 111 kita tambahkan di sini. Sampai enggak salah. 112. Nah, di sini saya buatlah sampai 150. 140. Di sini kasih nama akun anonim. Satu, kalau misalkan ceritanya data banyak ya, ini saya buat di sini akun anonim 30. Biaya hidupnya di sini 10 juta mungkin. Ini kita buat sama lah semuanya, tetap gitu. Nah, ini kita bisa save as, kemudian kita browse ke dimanapun itu ya kalian menyimpannya. Misalkan kalau saya di mengajar biasa, kalau ini kita ngajar di sini, kita BO. Kita save-nya di sini CSV nih, comma delimited, kasih nama data mahasiswa tambahan, save. Nah, kita bisa sampai nambah baru lagi nih. Nanti bagian database datanya harus berkualitas. Kalau misalnya nggak mau nambah kayak gini, nah di sini juga kita bisa nih import, choose file, kemudian tadi PBO ya. Kemudian dicari yang mana tadi. Nah, data mahasiswa tambahan. Nah, kita lihat di situ CSV. Koma dalam itu serifnya kayaknya kita di tiap
orang beda ya, maksudnya tiap Excel. Kalau saya pakai titik koma kayaknya. Terus habis itu kita go, ditambahin udah ke sini, habis kita go. Nah, udah. Kita lihat tabel mahasiswa. Tek. Tuh, ada data baru, ada akun anonim 1, akun anonim 2, akun anonim 3. Nah, banyak di sini sampai 124 kita bisa tampilkan sih. 50 gitu. Tuh, ada. Tapi akun anonim 30. Oh, ini harusnya dapat dulu yang sama. Bisa sampai kayak gitu. Ini ya untuk nambahin nama. Tapi untuk yang sekarang, untuk upload file yang ini aja nanti. Perpustakaan underscore selama masing-masing. Nah, ini ada sedikit gambaran untuk tugas besar, tapi nanti akan saya buat detail lagi seperti apa. Tapi akan ada tugas selanjutnya adalah untuk membuat rancangan aplikasi nanti mau seperti apa. Nanti kan kita bahas di Google Meet. Oke, sekian saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.